Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat Tuhan yang dikasihinya, yang saya sayangi, para warga dan majelis HKBP yang ada di distrik DKI ini, secara khusus para warga yang kita sebut sebagai teman-teman difabel. Saya lebih suka menggunakan kata difabel daripada disabel karena penekanan terhadap kemampuan mereka yang berbeda ketimbang ketidakmampuan mereka yang berbeda. Saudara-saudara yang saya hormati, yang saya kasihi, Bapak Preses, teman-teman pendeta yang saya banggakan. Sungguh saya berterima kasih boleh bersama-sama dengan saudara-saudara sekarang di sini ketika kita memberi perhatian yang serius, yang penuh untuk bekerja sama dengan kaum difabel dalam pelaksanaan tugas-tugas gereja dan masyarakat. Secara khusus dalam pelaksanaan tugas-tugas HKBP di distrik DKI ini mulai dari tahun kesatian ini, tahun 2022 ini. Firman Tuhan yang tadi saya renung-renungkan dalam perjalanan saya sejak dari Medan tadi naik pesawat sampai barusan duduk di sini, sebagai firman yang hendak pertama merubah pemahaman kita, tapi yang kedua untuk menyemangati kita dalam melangkah ke depan untuk meningkatkan potensi-potensi dari kawan-kawan kita kaum difabel dalam pelaksanaan tugas-tugas gereja adalah yang tertulis pada Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah bunyinya. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang bahasa Inggris lame atau cacat, atau kita mengungkapkannya sekarang orang-orang difabel, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sekali lagi, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan yang akan mendasari kita
untuk mendalami pemahaman mengapa tema diminta agar pada tahun kesehatan ini kita semakin menggali potensi berkarya kaum difabel. Izinkan saudara-saudara, saya mau memulai renungan ini dengan sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Pada tahun 2002 sampai 2003 dan pada tahun 2008 sampai 2013 saya bertugas di Jerman. Pada pengalaman saya sekian lama itu, saya pernah beberapa kali berkunjung ke sebuah kota bernama Bethel di negara bagian Westphalia. Di sana ada sebuah institut yang bernama Bethel Stiftung, di mana sangat banyak kaum difabel dilayani dengan baik, dan mereka dilayani bukan sekedar bagaimana supaya mereka yang tidak sangat sehat disembuhkan, tetapi juga bagaimana mereka bisa diberdayakan, bisa dimampukan, sehingga mereka dapat bekerja dan memproduksi bahan-bahan yang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik di Jerman. Apa yang mereka hasilkan tidak sebesar apa yang orang bukan kaum difabel bisa produksi, tetapi yang mereka produksi luar biasa hebat. Bukan hanya handicraft, tetapi juga membuat materi-materi yang dipakai oleh pabrik, seperti membuat mur dan macam-macam. Saya mengunjungi bengkel-bengkel di mana mereka bekerja sebagai kaum difabel yang dapat bekerja dan mendapat upah dari apa yang mereka kerjakan. Saya waktu itu memang selama pengalaman saya sebelum tahun 2002, artinya sejak saya menjadi pendeta sejak tahun 1993 sampai saat 2002 itu, belum pernah melihat yang seperti itu di negeri kita, di Indonesia. Di Indonesia kita masih melihat kaum difabel sebagai orang yang harus dibantu terus-menerus, harus yang dilayani. Kita melakukan tindakan karitatif kepada mereka. Masih belum sampai kepada mengajak mereka untuk berperan dalam membangun masyarakat dengan kemampuan-kemampuan mereka. Karena itu saya sangat tertekun waktu itu. Kemudian pada kesempatan yang sama di sana juga, saya pernah pergi ke gereja di sana untuk beribadah di kota Bethel itu, di mana ada 11.000 pekerja untuk melayani dan membantu kaum difabel itu. Saya pergi ke gereja yang ada di sana. Mula-mula saya melihat di belakang gereja ada kamar-kamar, lalu gereja. Dan saya bertanya, ini kamar-kamar apa? Berceritalah mereka di sana bahwa dahulu sebelum ada pemahaman tentang kaum difabel itu adalah kaum yang dapat juga berbuat untuk masyarakat, mereka kalau datang beribadah dimasukkan di ruangan itu, supaya kalau mereka bersuara, bertepuk tangan dengan gaya orang difabel, yang lain tidak terganggu beribadah.
Tetapi waktu saya sudah ke sana, tidak lagi di ruangan-ruangan itu kaum difabelnya beribadah, tapi sudah bersama dengan seluruh umat. Dan ketika seorang kaum difabel memuji Tuhan dengan gayanya sendiri, sangat ribut, berteriak, tidak ada umat yang mengatakan seperti di gereja HKBP, ribut mohon. Tidak ada yang mengatakan begitu. Karena itu pemikiran dari umat yang beribadah pada saat itu yang saya lihat sudah berubah total. Mereka menganggap kaum difabel adalah juga ciptaan Allah yang memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda. Dan karena itu mereka juga diajak dan dilayakkan untuk memuji-muji Tuhan bersama dengan yang bukan kaum difabel. Karena itu saya bertanya-tanya saudara-saudara, dari mana ide ini dimiliki oleh orang-orang Kristen di Jerman? Sehingga bisa seperti itu. Karena itu ayat firman Tuhan yang saya baca tadi sungguh menjadi dasar yang sangat penting bagi saya untuk kita renungkan pada sore hari ini. Khususnya untuk warga HKBP yang ada di distrik DKI ini. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang baru kita baca tadi dari Lukas 14 ayat 12 sampai 14 merupakan pengajaran Yesus yang sangat radikal. Yang berbeda sekali dengan pemahaman orang-orang lain pada waktu itu. Pada bangsa Yahudi, bangsa Allah waktu itu. Karena apa? Pada waktu itu kaum difabel, orang buta, orang cacat, orang lumpuh tidak pernah boleh datang ke meja perjamuan. Apalagi meja perjamuan orang-orang kudus. Mereka dikucilkan. Mereka dianggap orang-orang yang tidak berharga. Malah disebut orang-orang yang dalam pemahaman teologisnya berdosa. Orang yang karena dosanya mengalami hal seperti itu. Dan ini masih cocok dengan apa yang masih terjadi di berbagai daerah di dunia ini, termasuk di Indonesia, termasuk di desa-desa di Tapanuli Raya. Kalau ada kaum difabel, mereka sampai juga di beakon, itu diikat di desa-desa itu karena dianggap merupakan pencorengan nama keluarga. Malah kalau kita ke belakang melihat hal yang sama terjadi pada masa Hitler berkuasa di Jerman. Kaum difabel dianggap sampah. Kaum difabel dianggap beban dan tidak berguna untuk masyarakat. Dan karena itu mereka dibunuh, dimasukkan ke ruang-ruang gas. Banyak kaum difabel yang dibunuhi oleh Nazi. Hal yang sama masih terjadi di tengah-tengah dunia ini. Pada tahun yang lalu setelah kami bertemu dengan Mensos Ibu Dr. Honoris Causa Risma, Ibu Menteri mengatakan kepada saya sebagai Epurus HKBP, Pak Epurus, tolonglah beri data kaum difabel di tengah-tengah HKBP supaya nanti kita bekerja sama agar Kementerian Sosial boleh membantu setiap bulannya. Saya pun menulis surat kepada seluruh jemaat HKBP untuk memberitahu data tentang kondisi berapa banyak jumlah warga HKBP yang difabel. Saya tunggu 1 tahun, baru 12 distrik yang memberi datanya. Saya cari tahu dari kepala biro urusan diakoni sosial. Ternyata salah satu penyebabnya adalah
Karena keluarga-keluarga HKBP di distrik-distrik yang belum memberi itu masih belum mau, masih malu memberitahukan anak-anak kaum difabel dalam keluarga mereka. Inilah saudara-saudaraku yang juga dihadapi oleh Yesus pada bangsanya. Padahal bangsa itu disebut adalah bangsa yang kudus. Tapi mereka menjauhkan kaum difabel. Mereka tidak mengundang kaum difabel datang ke meja perjamuan. Yesus pun sebagai anak Allah, sebagai rabi yang tidak tunduk kepada ketidakbenaran, yang tidak tunduk kepada kesalahpahaman tentang kehendak Allah, menegur dengan keras, sangat keras, saudara-saudara sekalian menegurnya, supaya ada perubahan paradigma berpikir, paradigma berperilaku. Sangat keras tegurannya dengan memakai konteks perjamuan makan siang atau makan malam. Kalau engkau mengadakan makan malam dan mengundang orang, jangan undang. Dia bilang sangat menarik. Jangan undang sahabat-sahabatmu. Jangan undang filus, bahasa Yunaninya, sahabat-sahabatmu. Jangan undang saudara-saudaramu, bahasa Yunaninya adelphus. Jangan undang kaum keluargamu, bahasa Yunaninya suk genes. Genes bagian dari tubuh kita, genes. Jangan undang saudara-saudaramu. Dan jangan juga undang tetangga-tetangga yang kaya, Geitonas, Plusius yang kaya. Jangan undang mereka yang 4 itu, karena mereka akan membalasnya kepadamu dan mengundang engkau balik. Tapi undanglah petohois, orang-orang miskin di bawah garis kemiskinan, itu petohois. Undanglah juga the maim, inilah kaum difabel yang di dalam bahasa Indonesia masih disebut cacat. LAI belum menerjemahkannya dengan difabel, masih cacat. Yang kita pakai sampai 15 tahun yang lalu. Setelah 15 tahun yang lalu kita tidak pakai lagi nama cacat, tapi difabel. Undanglah juga orang-orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan seperti bukan kaum difabel. Undanglah juga tuplois, orang-orang buta yang tidak dapat melihat. Karena mereka tidak akan membalaskannya kepadamu, tapi engkau akan menerima upahmu pada hari kebangkitan orang-orang benar. Artinya di sini tidak kita terima upah dari mereka kalau kita melakukan undangan makan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, inilah teguran juga kepada kita, Huria Kristen Batak Protestan. Saya tidak tahu apakah di gereja-gereja kita di DKI ini, di seluruh DKI, apakah 2 hal ini masih terjadi, yaitu kita membangun gereja kita dengan bentuk di mana kaum difabel tidak bisa datang karena bertangga, berkursi roda tidak bisa datang. Malah kalau kita beribadah di pertangyangan atau juga di ibadah minggu, apakah umat kita sudah mengusahakan supaya kaum difabel yang ikut beribadah dapat memahami khotbah, dapat ikut juga menyanyikan kidung pujian dengan gaya mereka? Atau kita segan, tidak mau? Ibadah adalah jamuan dari Tuhan.
Apakah ketika kita melakukan perjamuan kudus yang sangat penting itu di dalam kekristenan, kita sudah mengusahakan supaya kaum difabel juga ikut dalam perjamuan kudus. Kami para pendeta masih lama mendiskusikan liturgi yang bagaimana kalau ada kaum difabel yang ikut. Apalagi kalau dia masih belum mengadakan maka tidak kon kapersiawan. Mudah-mudahan akan cepat selesai. Ada sekarang tim di Komite Nasional Gereja-Gereja Lutheran di Indonesia yang berusaha menjawab ini. Bagaimana kita memastikan supaya kaum difabel juga bisa ikut perjamuan kudus dan kita dapat melakukan itu setelah mereka kita ajari dengan pengajaran-pengajaran CD dalam gaya dan konteks kaum difabel. Apakah ketika saya berkhotbah di gereja-gereja kita di DKI ada penerjemah bahasa seperti yang sekarang tengah dilakukan kepada kita? Masih belum ada. Kami para partohonan, pelayan penuh waktu, belum diajari supaya kami juga bisa menjadi penerjemah. Sehingga saudara-saudara betul masih terjadi. Warga kita kaum difabel masih tidak satu dilayani. Apalagi kaum difabel belum diikutkan untuk pelayanan seperti subtema kita. Mari karena itu mendengar teguran keras dari Yesus Kristus. Kemarin tanggal 17 Juni saya ke Sibolga untuk ikut dalam ibadah peresmian rumah kantor dan rumah pelatihan RBM Hepata di Sibolga. Yang sudah lama berdiri sebenarnya usaha melaksanakan hal itu, melatih kaum difabel, kalau ada yang sakit mengobati sehingga mereka dapat memproduksi produk-produk yang saya lihat juga pada waktu peresmian itu, yang saya sendiri pun tidak bisa melakukannya, tapi mereka mampu melakukannya setelah dilatih. Rumah itu, kantor itu, dan tempat penginapan itu didirikan berbiaya hampir 700 juta. Kaum difabel yang sudah bergabung dengan komunitas RBM Sibolga itu sudah sampai 387 orang. Masih di kota di Sibolga. Nah, menurut penelitian seorang peneliti di sana, di kota Sibolga sendiri ada sekitar 1000 kaum difabel. Tapi masih 387 yang masih sempat boleh diajak gabung untuk. Waktu mereka bernyanyi dalam ibadah itu, saya sangat terharu. Mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan karena distrik Sibolga sudah melakukan RBM. Karena sebelumnya kita hanya melakukannya di Hepata di Lagu Boti. Sejak hampir 100 tahun yang lalu. Hanya itu ke itu saja. Dan yang diakomodir di sana, diajar di sana, dilatih di sana hanya maksimum 100 orang. Padahal kita sangat banyak. Oleh karena itulah dikembangkan RBM. Dan Sibolga lah yang paling cepat. Waktu saya berkhotbah di sana, maaf Pak Preses, saya bilang sudah kalah DKI, saya bilang. Ya kan? DKI begitu besar, mana RBM-nya? Belum ada. Sitong Pak Preses? Betul kan? Belum ada. Padahal Sibolga distrik yang sangat kecil. Kemampuan warga kita di sana yang tidak begitu hebat. Mereka punya tekad yang bulat karena mendengar teguran Yesus. Kalau gereja tidak melakukan ini, maka gereja tidak dianggap mengikuti keteladanan Yesus. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, HKBP melalui rapat preses
melalui rapat MPS pada tahun ini menyerukan supaya setiap distrik melakukan pelayanan dan mengajak kaum difabel untuk ikut. Saya senang Pak Preses, ini dilakukan. Ini adalah awal yang sangat baik supaya Tuhan Yesus suka, senang, berbahagia melihat HKBP di DKI ini. Mungkin kita bisa menjadi pionir, teladan kepada yang lain. Karena potensi kita di sini cukup banyak. Dan kita tahu pemerintah kita, Presiden Jokowi sudah sangat memuji-muji, mendorong usaha-usaha bagaimana kaum difabel juga dengan keterbatasannya, tapi juga dengan kemampuannya dapat mengikuti olahraga Olimpiade kaum difabel dengan capaian yang luar biasa. Nah saudara-saudara, saya mau tekankan sekali lagi dan mau saya serukan, bangsa kita ini Indonesia tidak akan menjadi negara maju, negara yang sejahtera, negara yang adil kalau kita tidak mengurus dengan baik kaum difabel di negeri kita. Yakinlah tentang hal itu, karena Tuhan kita memihak orang-orang difabel. Bukan hanya memihak mereka karena mereka pantas dikasihani, tidak, tapi karena mereka juga dapat berbuat yang baik untuk bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, saya mohon untuk bisa melakukan ini di distrik ini, pertama-tama robahlah paradigma berpikir kita. Jangan anggap kaum difabel itu beban. Tapi sebaliknya lah, kaum difabel itu juga adalah berkat. Karena kita bisa melihat kehebatan Allah dalam diri kaum difabel. Karena walaupun ada keterbatasan mereka, tapi banyak kemampuan mereka yang luar biasa. Seperti ada yang pernah ditunjukkan oleh Bapak Sekum LAI sekarang, Dr. Sigit Triyono. Ketika kami melakukan pelatihan-pelatihan kepemimpinan untuk para pemimpin-pemimpin gereja di Asia, di Afrika, dan di Eropa, dia tunjukkan sebuah video tentang seorang difabel yang bermain gitar dengan jari-jari kakinya. Saya lupa namanya. Mungkin saudara-saudara pernah melihatnya. Memainkan gitarnya dengan jari-jari kakinya. Pakpangan di mana di hata-batak nana julu, tapi bisa dia memainkan ini. Itulah hebatnya Allah dalam diri kaum difabel. Mereka dapat melakukan hal itu. Bapak Preses yang kami sayangi, Bapak memimpin sebuah distrik yang sangat besar. Tetapi bukan hanya besar jumlahnya, daerahnya, tapi juga besar bebannya. Untuk mencoba ke depan, mulai tahun ini, kita merubah paradigma kita. Kita berusaha keras supaya pertama, kegiatan-kegiatan HKBP di distrik ini jangan melupakan peran dari kaum difabel. Apakah kegiatan ibadah atau kegiatan fundraising, macam-macam kegiatan, jangan lupa satu hal itu. Tapi yang kedua, mari saya ajak juga supaya kita di distrik ini bekerja sama dengan erat dengan Kementerian Sosial kita. Karena kita harus membantu Kementerian Sosial kita untuk merubah paradigma rakyat Indonesia juga. Jangan menganggap kaum difabel itu sebagai beban, tapi justru kaum difabel itu adalah kekuatan yang luar biasa. Karena dengan mengurus kaum difabel dengan baik, maka Allah yang adil itu akan memberkati bangsa ini. Allah yang adil itu akan memajukan bangsa ini. Dan itulah yang saya lihat di negara Jerman. Banyak kaum difabel di sana. Tapi bangsa itu adalah bangsa yang paling maju. Karena mereka memperhatikan dengan sistem sosialnya bagaimana agar kaum difabel itu bukan hanya dilayani, dibantu, tapi mereka juga menjadi manpower,
human power dalam industrialisasi di Jerman. Saya mendoakan distrik ini menjadi lokomotif ke depan. Maunya ada juga pelayanan rutin terhadap kaum difabel dengan RBM, di mana kita berkunjung ke rumahnya. Tidak harus dibuat panti asuhan, tapi di rumah mereka kaum difabel dan para pendamping mereka, para penopang mereka ditopang oleh HKBP untuk melakukan tugasnya di rumah. Dan dalam jamuan-jamuan kita, ibadah kita, perjamuan kudus kita, kaum difabel juga ikut untuk tunduk pada ajaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bertanya kepada pendeta Advent Nababan ini, apakah itu berat bagi pendeta resort di DKI ini untuk bergerak mulai? Karena kita harus ingat apa yang Yesus Kristus katakan di Matius 25. Bukan tentang apa yang dikatakan Yesus begini. Apapun yang engkau lakukan kepada salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling kecil ini, di LAI disebut paling hina, saya tidak setuju. Tapi yang paling kecil ini, elahiston dalam bahasa Yunaninya, itu engkau lakukan kepadaku. Bukan itu yang mau saya bilang. Tetapi apa yang Yesus katakan, jika engkau melakukan itu, maka engkau akan menerima kerajaan. Memiliki kerajaan. Bukan sekedar masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi engkau memiliki. Jadi ikut memiliki kerajaan itu. Tambah kelasnya, tingkatnya. Karena di pasal 7 Yesus mengatakan, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Melainkan siapa yang melakukan kehendak Allah. Tapi di Matius 25 dia katakan, kalau engkau melakukan yang baik kepada salah satu dari saudara-saudaraku yang paling kecil ini, engkau menerima kerajaan Allah. Bukan sekedar masuk ke dalam kerajaan. Pendeta Arthur Sitorus di Tanjung Priok Timur, swasembada. Bagaimana? Masih seperti biasa-biasakah setelah ibadah kita ini? Atau sudah mulai kita semakin menggali potensi dari kaum difabel untuk pelaksanaan tugas HKBP. Tapi sebelumnya kita harus menunjukkan bahwa di DKI ini kaum difabel betul-betul mendapat pelayanan dari gereja HKBP. Para pendamping mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka harus kita topang. Hanya setelah itu maka mereka akan menjadi potensi yang besar untuk kesaksian HKBP. Sekali lagi, biarlah Tuhan menolong Bapak Preses dan juga MPSD dalam rancangan ke depan, tahun depan, memperhatikan ini. Agar Tuhan Yesus menyukai, menyenangi HKBP Distrik DKI ini. Mari kita bangun kerjasama dengan Kementerian Sosial, bukan hanya di pusat, tapi juga di provinsinya, di kabupatennya, di kecamatannya, di kelurahannya, supaya kita menunjukkan kita menjadi pionir di sini. Bagaimana kita memampukan kaum difabel. Saya tahu teman-teman tadi sudah sejak jam 12 di sini. Khotbah Eporus saya dengar jangan terlalu panjang, karena kawan-kawan sudah letih. Tapi kiranya Tuhan membuka hati kawan-kawanku, para pendeta di sini. Mari, jangan kalah terhadap distrik Sibolga. Dan Medan Aceh sudah mulai mendirikan PK Bethlehem, di mana mereka akan melakukan ini juga. DKI ditunggu oleh seluruh HKBP.
Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengar firman yang dituliskan oleh Lukas, saudara kami, di mana ia mencatat, memberitakan ajaran anakmu Yesus Kristus tentang bagaimana kami harus bersikap terhadap kaum difabel. Mereka menjadi prioritas jika ada undangan makan siang atau makan malam. Karena kami akan menerima upah pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bukan sekarang ya Tuhan, tetapi Engkau mencatatnya, melihatnya. Hamba-Mu sudah mengajak para pemimpin gerejamu di distrik DKI ini, yang dipimpin oleh para pendeta resort, bersama-sama dengan para penatua dan seluruh jemaat AKBP di distrik DKI ini, agar bergegas, bersatu hati, bersatu tujuan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan dari kaum difabel pada satu sisi, tetapi pada sisi lain Tuhan menggali potensi-potensi dari kaum difabel yang kami miliki di DKI ini untuk diikut sertakan, untuk menjadi berkat bagimu, bagi pekerjaanmu di HKBP distrik DKI ini. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa kiranya sementara ini masih kami persiapkan pada hari-hari yang mendatang. Sementara MPSD kami di sini memikirkan jalan-jalan yang terbaik untuk dibawakan kepada sinode distrik yang akan datang. Sementara itu Tuhan, kami persiapkan semuanya. Hamba-Mu berdoa untuk semua kaum difabel HKBP di distrik ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus berbicara kepada mereka pada sore hari ini, bahwa Engkau sangat menyayangi mereka. Engkau sangat membutuhkan mereka juga dalam menjadi kesaksian-kesaksian yang hidup tentang kasih sayang kepada kami orang-orang yang berdosa ini, tentang pentingnya bagimu Tuhan semua anak-anak-Mu berperan dalam memuliakan nama-Mu dan juga dalam melakukan kehendak-Mu. Ya Bapa di sorga, kami secara khusus mau berdoa untuk preses kami di sini, preses Manik dan semua teman-teman sekerjanya, supaya dia berani mau diinspirasikan oleh firman-Mu dan mau bekerja agar distrik ini Tuhan bersinar, menjadi terang, menjadi garam tentang bagaimana gereja-Mu tunduk pada panggilan-Mu, yaitu melayani kebutuhan-kebutuhan dari kaum difabel kami di sini. Tetapi juga Tuhan mengajak kaum difabel untuk ikut berperan di dalam memberitakan kabar baik-Mu, kasih sayang-Mu di tengah-tengah kota DKI ini, dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa untuk para pendamping mereka, orang-orang tua, saudara-saudara mereka yang di rumah maupun di badan-badan lain berusaha Tuhan mendampingi mereka. Kiranya Engkau juga menyemangati Tuhan para hamba-hamba-Mu itu yang Engkau pakai untuk anak-anak-Mu yang Engkau kasihi itu. Ya Tuhan, kami memiliki visi agar Indonesia ini menjadi negara yang maju, yang sejahtera, yang adil, yang damai,
dan yang harmonis. Semuanya itu Tuhan kami mau lakukan dengan pertama-tama Tuhan, kami harus bertindak adil terhadap kaum difabel kami. Bantulah negara kami Indonesia. Bantulah secara khusus Ibu Menteri Risma yang memimpin Departemen Sosial. Supaya dari Departemen Sosial ini keluar ya Tuhan pengajaran-pengajaran yang baru, paradigma berpikir dan perilaku yang baru tentang bagaimana Indonesia boleh berdampingan, bekerja sama dengan kaum difabel kami, supaya visi kami terjadi. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua pemerintahan di seluruh Indonesia ini, baik di pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa-desa maupun dusun-dusunnya Tuhan, agar kami Engkau gerakkan melalui Roh-Mu yang kudus, berbuat yang terbaik terkait dengan kaum difabel dan negeri kami ini, supaya bangsa ini, bangsa yang besar ini Tuhan, bangsa yang Engkau sayangi ini, dapat pada waktunya menjadi negara yang adil dan sejahtera. Kami sampaikan doa kami ini dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.